Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kalau saya tanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Masih semangat? Baik, kita akan membahas ayat kelima dari surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Jadi Allah menyifati malam Lailatul Qadar. Sebelumnya disebutkan oleh Ustadz Fatullah malaikat turun. Tapi kemudian di ayat terakhir Allah menyifati malam itu dengan salam. Dan yang kita minta dalam hidup ini adalah assalam. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ibu baca itu kan kalau habis sholat? Antas salam atau lantas jalan, Ibu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa makna assalam? Yang pertama, malaikat mendoakan orang yang ibadah di malam itu dengan keselamatan. Jadi bayangkan orang di malam Lailatul Qadar didoain malaikat, assalam, semoga kalian selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, malam assalam, setan gak bisa mengganggu. Kata para ulama, di malam Lailatul Qadar disebut dengan assalam karena di malam itu setan tidak bisa mengganggu. Setan tidak bisa melancarkan goda-godaannya. Kenapa? Malam itu adalah malam assalam. Dan yang ketiga, assalam artinya kedamaian dan ketenangan. Jadi orang yang ketemu Lailatul Qadar itu ada cirinya. Jiwanya jadi tenang, damai. Jadi kira-kira kalau orang dapat Lailatul Qadar ada perubahan gak dalam hidupnya? Ada. Ustadz, saya alhamdulillah ada perubahan setelah 10 hari terakhir. Apa itu perubahannya? Berat badan saya turun, Ustaz. Kolesterol saya sembuh, Ustaz. Oh, ada perubahan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hidupnya kemudian salam, selamat. Dia kalau punya bisnis selamat dari kebangkrutan. Kalau dia punya anak, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Subhanallah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, dia hatinya tetap tenang. Lihat bagaimana Ashabul Kahfi di dalam gua, Bu. Berapa ratus tahun? 300 tahun. Ketika turun assalam ke dalam gua Al-Kahfi, apa yang terjadi? Betah. Tapi ibu rumahnya luas, kalau seminggu sekali nggak ke mall nggak betah. Kenapa nggak ada assalam? Nabi Ibrahim ketika dibakar di dalam api, apa kata Allah? Kul ya naru kuni bardan wa salama. Bardan wa salaman ala Ibrahim.
dan selamatlah kepada Nabi Ibrahim. Allah nggak sebut cuma dingin. Kalau dingin Nabi Ibrahim mati kedinginan. Kalau cuma selamat nggak dingin, selamat tapi kepanasan. Tapi Allah menyebut salam, bardan wassalaman, dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa turun assalam ke dalam api, maka api ini jadi selamat. Maka jika di Lailatul Qadar ini kita mendapatkan assalam, maka insya Allah kehidupan kita mendatang selamat semuanya. Amin. Selamat dari penyakit-penyakit berat. Selamat dari musibah-musibah besar. Kenapa? Assalam. Karena kita mendapatkan salam. Makanya surga disebut Darus Salam. Ada yang sakit nggak di surga? Ada. Karena Darus Salam. Ada yang tua nggak di surga? Ada. Nggak ada yang tua nggak masuk surga. Betul nggak? Betul. Ada capek dan lelah nggak? Ada. Kenapa? Assalam. Maka orang-orang yang mendapatkan assalam hidupnya bahagia. Jamaah sekalian, ada orang takut karena ada yang ditakuti di depan mata, sehat. Takut, ada singa, takut, sehat. Ada orang yang takut padahal sesuatu yang ditakuti itu nggak ada di depan mata. Seperti orang-orang sekarang takut tua, takut penyakit, takut pensiun. Ini yang kedua. Yang ketiga ini luar biasa. Tidak takut padahal sesuatu yang menakutkan itu ada di depan mata. Inilah assalam yang turun ke dalam hati seseorang. Ketika Abu Bakar di dalam gua bersama Rasulullah, kata Rasulullah, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Musa melewati lautan, ada Firaun di belakang, tenang, bersamaku Tuhanku, dia pasti akan memberikan keselamatan. Kelihatannya di sini udah salam semua nih kelihatan. Masya Allah. Amin. Soalnya matanya udah mulai 5 watt. Salam. Baik. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu. Salam ya Bu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan salam di malam Lailatul Qadar. Apalagi juga salam kan ciri orang yang beriman. Ketemu sesama orang beriman juga mengucapkan doa. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diingetin setiap kali. Cuman kadang-kadang orang kita suka gitu Kiai. Assalamualaikum main disingkat aja. Anaknya masuk rumah, Assalamualaikum. Emaknya juga nggak mau kalah. Ada lagi. Salam kata emaknya. Kalau di WA ASSWRWB. Oh iya. ASSWRWB. Apa artinya coba? Masya Allah, itu doa ya. Baik, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya angkat tangannya. Masya Allah. Siapa nih? Baik, ibu deh yang depan ya. Namanya, pertanyaannya apa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dengan Ratih. Pertanyaannya, amalan apa saja yang harus kita lakukan di akhir Ramadan? Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih Bu. Silakan Kiai. Subhanallah. Jadi ini luar biasa pertanyaannya. Apa amalan yang paling baik di 10 hari terakhir? Dan ingat kita harus tahu innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Iya kan? Makanya kenapa Nabi di akhir Ramadan itu menyingsingkan lengan baju. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi ketika 10 hari terakhir. Yang pertama, syadda mi'zarah. Mengencangkan ikat pinggang. Ini simbol bahwa dia tidak menggauli istrinya di 10 hari terakhir. Atau ini simbol bahwa dia meninggalkan urusan dunia, syadda mi'zar. Karena mendatangi istri bagian dari dunia, jadi betul-betul dia putus hubungan dengan nyamuk, dengan dunia maksudnya. Korban iklan. Yang kedua, wa ahya lailah, menghidupkan malam. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, ibu-ibu yang head nggak usah khawatir. Yang penting di rumah, ibu ada ruangan, ibu ibadah di sana, ibu berdoa. Daripada yang ke masjid tapi ngorok. Kira-kira yang dapat Lailatul Qadar yang mana tuh? Wa ahya lailah, Nabi menghidupkan malam. Kenapa? Sesuatu itu disebut hidup karena ketaatan. Kek, berapa usiamu? Baru 5 tahun cuk. Ah kakek udah tua kok baru 5 tahun. Baru 5 tahun ini tobat cek, cuk gitu kan. Nah ibu menghidupkan malam. Berarti menghidupkan malam mengisinya dengan ketaatan, dengan tahajud.
Salat sunnah mutlak, salat taubat, salat hajat, salat apa lagi? Salat sunnah wudu, salat tasbih. Ibu perbanyak salat sunnah. Dan kalau ibu mau rileks, nanti kemudian istirahat baca Quran. Tambah dengan zikir-zikir. Dan yang terakhir adalah wa aiqadha ahlah. Nabi membangunkan keluarganya. Subhanallah. Kita rata-rata kalau membangunin anak-anak kita kapan? Mau jalan-jalan ke Ancol. Mau jalan-jalan ke puncak. Ayo bangun, 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 bangun. Urusan dunia kita bangunkan anak. Tapi urusan surga kita tidak bangunkan anak di 10 malam hari terakhir. Nah itu, dan Nabi iktikaf. Iktikaf 10 malam hari terakhir Nabi iktikaf sampai beliau wafat, dan setelah itu istri beliau yang melanjutkan iktikaf itu. Nah itu kira-kira amalan dari 10 malam hari terakhir. Alhamdulillah Bu. Terjawab ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya bulan Ramadan itu ya Kiai ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal itu ahli sedekah. Beliau itu orang yang sangat senang bersedekah, tapi di bulan Ramadan itu lebih giat bersedekahnya. Ya, begitu ya. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya, bulan Ramadan ini kita banyak-banyak bersedekah. Kadang orang mikirnya cuman zakat fitrah aja, Kiai. Padahal selain zakat fitrah sedekah ya, keluarin uang, bantu orang, tolong tetangga kita, bagi-bagi makanan termasuk dari sedekah. Tapi niatnya harus lillahi. Alah, jangan sampai nanti pas kita ngirim kita nungguin dikirimin makanan nggak dikirim balik. Berarti niatnya apa? Minta balasan makanan lagi. Lillahi. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang ikhlas di bulan suci Ramadan. Jangan mana-mana, lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.